Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aradito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Senokrat Indonesia. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan di bidang akuntansi. Analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perubahan atau bisnis di masa mendatang. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan diperlukan data dari laporan keuangan yang sudah ada, seperti dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dengan begitu, rasio keuangan akan membantu memberikan kesimpulan dalam menentukan tingkat kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Fungsi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan diwujudkan dalam angka dan daftar statistik. Dengan begitu, maka analisis rasio keuangan lebih mudah untuk dibaca dan diterjemahkan. Selain itu, laporan keuangan yang detail dan rumit menjadi lebih sederhana dan inovatif. Berikut beberapa fungsi dari analisis rasio keuangan. Yang pertama, mewujudkan gambaran masa lalu perusahaan dan nilai keadaan suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi kepada investor dan kreditor tentang sehat atau tidaknya suatu keadaan keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, standarisasi ukuran penilaian perusahaan untuk memudahkan mengetahui posisi perusahaan yang ada di kalangan industri lainnya. Cara analisis rasio keuangan. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisa laporan keuangan. Berikut beberapa rasio keuangan dan cara menganalisanya. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan begitu, perusahaan termasuk sehat jika current ratio di atas 1 atau 100%. Yang kedua, rasio cepat. Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai presiden perusahaan. Semakin besar quick ratio, maka semakin baik. Quick ratio yang mendekati 100% termasuk sehat. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan utang lancar. Yang dimaksud dalam cash ratio adalah uang perusahaan yang disimpan baik di kantor atau di bank dalam bentuk rekening, sedangkan setara kas berarti harta lancar yang bisa diuangkan kembali dengan mudah dan cepat. Semakin besar cash ratio, maka semakin baik, dan cash ratio yang mendekati 100% juga termasuk sehat. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Selain itu, rasio ini juga memberikan gambaran seberapa efisien dan efektif manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio profitabilitas ini juga disebut sebagai rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan dengan jalan kemampuan dan sumber yang ada, seperti kas, modal, karyawan, penjualan, jumlah cabang perusahaan, dan lain-lain. Berikut beberapa jenis rasio profitabilitas atau rentabilitas. Yang pertama, profit margin. Profit margin merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, gross profit margin. Gross profit margin adalah ukuran persentase
dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, serta bunga dan pajak. Yang keempat, return on investment, ROI. ROI adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, return on asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin baik. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Berikut dua jenis rasio solvabilitas dan yang pertama, rasio utang terhadap aktiva. Debt to asset ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini menggambarkan sejauh mana utang bisa ditutupi oleh aset yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil debt to asset ratio, maka semakin aman. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan hubungan jumlah utang dengan ekuitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang perusahaan miliki. Ada beberapa jenis rasio aktivitas dan cara penghitungannya. Yang pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang mengukur rasio untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputaran piutang, maka semakin efektif pengelolaan piutangnya. Yang kedua, perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Berdasarkan aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi rasio perputaran aktiva tetap, maka semakin efektif proporsi aktiva tetapnya. Yang keempat, perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan total aktiva. Jika rasionya tinggi, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.